guys, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 280 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Berjarak dari ratusan puluhan ribu mil tidak jauh dari wilayah timur kota Air Hitam, terdapat sebuah alam besar yang dibangun dengan julukan Akademi Dewa Perang. Meski ada 1.000 murid yang terpilih menjadi murid inti, hanya saja di luar jumlah tersebut, masih ada golongan lain yang masing-masing dibagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama merupakan sebuah kolam hukum yang disebut meleburkan tubuh dengan hukum. Sedangkan lantai kedua terdapat aula penempa senjata dengan darah sekaligus golongan petarung. Sementara untuk lantai ketiga adalah istana Dao Agung yang berguna untuk membantu para murid mencapai pencerahan Dao. Di sisi lain, setibanya di lantai ke-8 yang dikenal sebagai tempat penampungan tahanan petarung, kedua penjaga terlihat membawa King Si Hao ke salah satu ruangan khusus. Bahkan di momen ini juga, Si Hao tanpa sengaja melihat beberapa tahanan dipenuhi wajah murung. Sambil mematuhi kedua penjaga serta memasuki ruangan tahanan, King Si Hao dipertemukan dengan seorang kakek bernama Mang Niu. Namun di waktu yang sama, seorang bocah bernama Xiao Bing terlihat memasuki ruang tahanan dengan tubuh luka serius, sehingga King Si Hao berniat untuk memberikan bantuan. Tapi sayangnya, Mang Niu segera menghentikan tindakan Si Hao dengan alasan kalau bocah tersebut masih dalam proses pemulihan. Bahkan satu kali sentuhan dapat membuat Xiao Bing tersiksa akibat racun yang menyebar dalam tubuhnya. Sambil mengobati luka Xiao Bing, kakek Mang Niu terlihat memberikan sebuah pertanyaan kepada Si Hao. Kenapa dia bisa terkurung di Akademi Dewa Perang Domain Asing? Di saat King Si Hao mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa dia sama sekali tidak berbuat salah dan baru saja tiba dari wilayah perbatasan kekaisaran, hal itu langsung mengejutkan semua orang, di mana mereka beranggapan 9 langit dan 10 bumi telah kalah di medan perang. Namun gacuan kalian segera menolak anggapan tersebut. Pasalnya ahli kuat 9 langit dan 10 bumi sedang berjuang keras untuk memenangkan pertempuran. Singkatnya, dikarenakan Si Hao orangnya suka penasaran, dia lantas bertanya kepada Mang Niu, kenapa mereka bisa dikurung di Akademi Dewa Perang. Sang kakek menjelaskan, mereka semua adalah keturunan tawanan perang dari 9 di era kuno. Siapapun yang memiliki bakat ataupun kemampuan kultivasi, maka langsung dijadikan bahan percobaan untuk mengasah para calon dewa perang dan meneliti hukum Dao 9 Langit. Penjelasan tersebut lantas membuat Si Hao kecewa. Pasalnya keluarga yang mengkhianati 9 langit dan 10 bumi mendapatkan hidup mewah di wilayah asing, sementara keturunannya harus menanggung siksaan di tempat ini. Di tengah-tengah percakapan mereka, seorang penjaga terlihat memasuki ruangan dan mengaktifkan lonceng belenggu petarung, di mana para tahanan mendapatkan tugas untuk mengikutinya di aula istana Dao Agung. Pasalnya tetua aula berniat melakukan penelitian kepada seluruh murid akademi. 这是挨打就能换条命。 Sebelum benar-benar memasuki aula istana, Ucup memperingatkan para tahanan agar tidak berbuat onar, di mana mereka semua hanyalah bahan percobaan. Jika di antara mereka ada yang menghambat pelajaran Dewa Perang, maka nyawa mereka tidak akan selamat. Merasa muak dengan ocehan tersebut, King Si Hao lantas menunjukkan hukum Dao miliknya, sehingga membuat si Ucup bergetar.
bahkan tidak lagi mampu mengucapkan sepatah dua kata apapun, sehingga dia langsung membawa para tahanan memasuki ruang istana Dao Agung. Sesampainya di ruangan, seorang tetua bernama Ciwang terlihat memberikan sebuah mata pelajaran pertama berdasarkan buku catatan. Meski potensi masing-masing orang sangat berbeda, tapi selama mereka bisa membuka harta tersembunyi di dalam raga, para murid dapat memahami batas kemampuan sendiri. Oleh sebab itu, Ciwang segera menyeret kakek Niu sebagai bahan percobaan dan memaksanya mengeluarkan pertahanan dalam tubuhnya. Sang tetua melanjutkan, walaupun energi tekanan yang menyiksa kakek Niu dapat membuatnya mencapai batasan serta memasuki metode pertarungan hidup dan mati, namun hal itu hanyalah bersifat sementara. Pasalnya jika mereka bisa meminjam kekuatan besar langit dan bumi, para murid dapat menekannya dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Ciwang segera meminta seluruh murid untuk memilih para tahanan mengambil satu bahan di dalam tubuh mereka. Merasa tugas ini sudah kelewat batas, serta menggunakan nyawa rekan-rekannya sebagai latihan uji coba hanya untuk menghasilkan Dewa Perang, King Shihao lantas menghadang seluruh murid Akademi Dewa Perang. Meski pada awalnya beberapa murid ketar-ketir melihat sosok Dewa Perang sejati yang pernah menggemparkan dunia mencoba untuk melawan, hanya saja ketika Ciwang menegaskan dia hanyalah seorang tawanan yang terikat belenggu jiwa Supreme Being, serta menjadi bahan percobaan yang dikatakan cukup sempurna, terlebih lagi selama para murid bisa membuktikan Dao Agung mereka, besar kemungkinan jalan menuju Dewa Perang terbuka lebar. Tapi... Kejadian barusan lantas mengejutkan Ciwang, sehingga dia mengaktifkan lonceng belenggu jiwa untuk menahan pergerakan Huang. Meski dalam situasi tidak menguntungkan, tapi karena gacon kalian gak pengen murid Akademi ngusik Xiaobing, dia secara paksa menggunakan teknik pusaran energi Yin Yang. Menyadari teknik pembunuhan yang dilakukan Huang terlalu mengerikan, Ciwang kembali menggunakan lonceng yang sama untuk menekannya dan mempertanyakan aturan leluhur kuno yang tidak boleh membunuhnya. Meski hal ini tidak bisa membuat Ciwang berbuat apapun, akan tetapi dia memiliki rencana lain, di mana sang tetua berniat menggunakan darah Shihao untuk bahan peleburan senjata immortal, sehingga dia segera membawa para tahanan ke aula jiwa senjata. Tepat di saat King Shihao terjerat lonceng belenggu jiwa, para murid yang dipimpin Yoyuan muncul di lokasi tersebut. Meski Yoyuan mengakui kekuatan magis Huang telah disegel, tetapi dia berniat menggunakan darahnya sebagai yang terakhir untuk menyempurnakan payung jaring langit miliknya. Secara bersamaan dengan hal tersebut, melihat Xiaobing diperlakukan layaknya sebagai tahanan untuk menempa senjata Manjio, King Shihao pada awalnya bergegas untuk menyelamatkan si bocil, tapi sayangnya aksinya tersebut sudah terlambat. Di saat Manjio merasa puas senjata pedang penelan nyawanya berhasil mencapai tahap kesempurnaan, Shihao justru merasa terpukul atas kejadian yang menimpa Xiaobing, serta mengulang kembali kebersamaan mereka berdua. Sampai akhirnya, ketika Shihao tidak lagi bisa menahan diri, gacuan kalian secara ugal-ugalan membantai Manjio beserta para murid yang mencoba melakukan perlawanan. Waduh, ini baru namanya jagoan kita ya guys ya. Singkat cerita, mengingat Shihao benar-benar telah menghancurkan aula sebanyak 2 kali, serta kehadirannya dicap sebagai pembawa bencana untuk para murid Akademi Dewa Perang,
Ciwang segera mengambil keputusan untuk memasukkannya ke dalam kolam hukum. Dengan begitu, si pembawa bencana mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak hanya itu, Ciwang sendiri terlihat menantang Shiho bertahan hidup di kolam hukum, bahkan merasa kepo seberapa kuat fondasi kultivasinya mampu menahan energi kolam hukum. Sambil menunjukkan senyum tipis, King Shiho berniat menggunakan teknik Dou baru yang disebut penghancur segala hukum. Kejadian sebelumnya justru menjadi pukulan telak bagi para tetua akademi. Pasalnya, Huang telah membunuh 83 murid serta mengalami luka serius yang tak terhitung jumlahnya. Meski hal ini memancing amarah seorang tetua, namun dia sendiri tidak bisa melanggar perintah dari leluhur kuno. Di waktu yang sama, seorang pelayan terlihat menyampaikan sebuah informasi kepada tetua besar, di mana suku Gu, biksu kuno, dan suku Singa membawa Huang pergi meninggalkan Akademi Dewa Perang. Tepat ketika sang tetua merasa puas mendengarkan informasi barusan, Mo Ao justru mengatakan ketiga orang tersebut berasal dari 9 langit dan 10 bumi. Jika benar adanya fakta tersebut, bukankah mereka berniat memberikan perlindungan kepada Huang? Sambil menepis ucapan Mo Ao, tetua besar menegaskan, selama mereka tanpa sengaja membunuh King Huang, maka secara hukum, semua kejadian ini bukan lagi urusannya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 280-nya. Waduh, sorry guys ya, suaranya masih agak bindeng, soalnya Abang Frank masih kurang sehat ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.